nikah di usia muda, betul. Pernikahan dini. Duit di ATM dia tuh cuma 2 juta. Jadi sebelum gua nikah, H-min seminggu, Amer itu ada peran penting bagiku. Siapa yang ngomong begitu, Jir? Bilang, Kita Jir. maju paling apa nih? Kamu aja, aku belakang lagi. Kamu sendirian. Malu keluarga. Ayo ikut dong, kamu belum ada nih. Yang penting kan, kalau gue juga dulu ya, honeymoon atau bulan madu itu, yang penting kita sama-sama menikmati berdua. Betul. Dapat fine. keeratan itu. Betul, kita saling kenal satu sama lain kayak gitu. Lanjut ke topiknya, Jir. Gue penasaran, Amer kan doyan cerita gitu ya. Betul. Nah, Ini kok jadi kamu yang nanya kan? Ini aku kepo. Sumpah aku yang kepo. Jadi sebetulnya dulu tuh nama channel Amer Gila itu Amer Gila Lutfi. Maka Lutfi dihapus. Jir dulu lu kalau misalnya nyelesain masalah itu kayak gimana sama Amer? Oh, gue sama Bang Amar. Gue tuh sama Bang Amar karena kita akhirnya doyan ngobrol. Jadi gue selalu bilang ke Bang Amar kalau kita punya masalah selesain hari itu juga. Dalam bentuk apa? Komunikasi. Itu sulit banget loh. Waktu awal pertama kali misalkan ada salah paham antara gue sama Bang Amar, gengsi untuk ngobrol duluan itu parah. Apalagi kita perempuan gengsinya gede ya. Walaupun cowok juga gengsinya gede, tapi perempuan tuh walaupun kita yang salah. iya, karena kita pakai hati. Dan memang sebenarnya dalam pernikahan gue itu kayaknya hampir 80% adalah kesalahan gue. Bang Amar tuh sabar banget, parah. Gue tuh sebenarnya banyak banget belajar kan dari dia. Dari cara gue ngomong, dari cara gue ngobrol sama orang, kayak gitu kan banyak yang harus gue sesuaikan dengan image dia. Gitu loh. Itu jujur sulit banget, apalagi waktu itu kan gue masih baru di dunia dia ibaratnya gitu. Dan bahkan orang-orang tuh taunya gue tuh anak ustadz. Mereka tadinya tuh dulunya kayaknya Zira tuh anak ustadz kayak gitu-gitu. Karena mungkin dia ngeliatnya Amer pertama Arab. Terus Ustadz Amer nih udah pasti ini sama anak ustadz juga dijodohin gitu. Mukanya maka Arab lagi. Mereka pikir aku anak ustadz dan ustazah gitu. Jadinya aku tuh diajarin banget untuk sama Bang Amar ya, untuk bagaimana menjadi perempuan yang bisa dihormati kayak gitu loh. Sebenarnya emang dari dulu dihormati, cuman aku dulu agak barbar. Oh iya. Agak barbar. Orang-orang taunya aku pendiam, gitu. Sebenarnya aku orangnya agak barbar. Dan itu yang Bang Amar suka dari aku. Tapi emang latar belakang keluarga? Latar belakang Ada keluarga aja yang absolut alhamdulillah. Ya enggak sih, maksudnya ya begitulah ya guys ya, kalian bisa tonton di podcast orang. Udah gue ceritain tuntas di sana gitu. Tapi saya belum mendengar. Ya intinya bokap gue udah meninggal dari kecil, 2 kecil kan. Terus gue tinggal pisah sama nyokap. Terus nyokap gue nikah lagi dan gue tinggal sama banyak orang gitu loh. Itu yang membuat gue akhirnya harus selalu perfect. Oh iya. Karena nggak ada, gue mikirnya pada saat itu gue nggak bakal bisa disayang orang kalau gue nggak pinter, kalau gue nggak caper gitu loh. Caper gue pada saat itu adalah ya mempercantik diri, mempercantik otak gue gitu loh. Banyak bakal baca buku biar gue ketika ngobrol sama orang ini gue paham ngobrolnya. Gue ngobrol sama ini gue paham ngobrolnya. Nyambung kayak gitu ya. Nyambung. Begitu guys. Okay. Gitu jadinya gue tuh kan kuliah di Mercu Buana. Buana tuh di mana? Di Jakbar, Meruya. Di situ ya walaupun gue di Mercu Buana juga bukan anak nakal, ya nggak? Maksudnya aku tuh anak baik-baik banget, baik-baik aja, kayak gitu, baik-baik aja. Maksudnya nggak nakal-nakal banget gitu, nggak sampai yang parah-parah banget kayak gitu. Tapi ya tetap aja ya lingkungan kuliahan yang bebas itu pasti ada aja ke bawah 1, 2, 3 walaupun misalkan dari cara ngomong bahasa kayak gitu kan teman-teman. Itu lu pas nikah lu jadi aku yang kepo sih. Tahu tadi kan Zira mau nanya sama kamu, terus kepotong gara-gara Zira cerita. Terus Jadi Oke, gini aja. kita mau sebenarnya emang bener tuh namanya Amer Gila Lutfi. Amer Zira Lutfi Cuma Dewa. dihapus sama editornya. Jadi Amer Gila doang. Sama Dela nggak diajak. nahan dulu, sabar nanti. Gitu. Yaudah lanjut lu Jir, ntar gue domelin lagi sama Dela. Ya udah teman-teman semuanya,
tadi kan aku udah ngebahas yang terakhir itu tentang ego. Itu gue belum dapet jawaban dari Iya lu. itu. Ya kan lu udah ngasih jawaban punya lu semua Jira. Enggak, maksudnya itu kan cara gua. Kalau cara lu gimana? Oh ya udah kita lanjut ya Lanjut. sampai 1 jam. Lu berdua nih Oh ya. menanggapi egoismenya Egois. kalian tuh kayak gimana? Dela gitu? dulu. Kenapa aku dulu? Kalau aku orangnya lebih diem aja gitu. Karena kalau aku nyerocos bisa meledak semuanya dah. Udah kapannya tuh meledak. Gua ada deh. Kalau Jadi tiba-tiba deh lebih mereda gitu. Karena kalau dia orangnya kalau aku salah awalnya diem, tapi nanti negor. Nah pas negor aku paling bisa ngapain sih? Nangis doang. Padahal aku yang salah tapi aku yang nangis Iya, gitu. iya. Kayak gitu, tapi kalau dia yang salah ya aku diem. Tahu-tahu kayaknya makan hati juga nih lama diem. Iya. Tapi sebelum tidur emang benar harus selesain semua masalah. Karena Betul. kalau dibawa tidur tuh nggak enak, paginya juga nggak enak. Betul tidur nggak- banget. Jadi harus yang aku nggak suka kamu tadi kayak gini. Betul. Komunikasi. Komunikasi. Ya. Komunikasi. Kalau Jadi kamu, walaupun misalkan awalnya silent treatment, tapi Lama-lama ngebuka. silent treatmentnya itu untuk memperbaiki diri dan menyusun kata, betul. iya benar. Untuk bagaimana Ngomongnya dari menyelesaikan. mana ya Iya, gitu. betul. Biar dia nggak kesinggung ngomongnya gimana ya gitu. Kalau lu Pi gimana? Kalau aku dari pas awal kita nikah, kayaknya berarti kita pernah ngomong. Pokoknya kalau nanti ada masalah, kan pasti ada masalah. Pokoknya di antara salah satu dari kita harus ada yang ngalah, walaupun itu berat. Betul. Dan sampai sekarang itu masih kita pakai. Jadi kalau misalnya ada masalah pasti aja salah satu yang ngalah gitu. Iya. Kayak misalnya, iya benar, dua-duanya lagi panas, tapi kadang Dela tiba-tiba dia nanda duluan atau guanya duluan gitu. Itu cara tercepat sih kalau buat nyelesain masalah hubungan. Apalagi aku tuh orangnya moody. Iya. Moody parah. Maksudnya yang tiba-tiba aku hari ini lagi sedih tapi nggak tahu kenapa. Jadi bawaannya emosi gitu kan. Suka kayak gitu, makanya itu yang harus diilangin. Tapi kita sama-sama berdua itu sama-sama bisa dibilang ngomong yang gak terlalu banyak banget nih. Gue banyak ngomong kayak gini biasanya cuma di depan kamera Iya. atau depan orang banyak. Tapi kalau misalnya depan istri atau sendiri gue tuh lebih banyak diem jadi. Iya. Kita sama-sama kalem sebetulnya. Jadi kalau misalnya ada masalah nggak terlalu lu kok kayak gini, kamu kok kayak gini, nggak pernah sih orang tua. Nggak pernah narik-narik urat. Paling kayak tadi. Nah, perbedaan setelah menikah sama sebelum menikah aku itu dulu paling suka ngobrol. Iya. Dari di rumah tuh aku ngobrol, sebelum tidur harus ngobrol sampai capek, sampai ngantuk gitu kan. Sampai aku suka kalau aku dulu ngekos sendiri. Iya. Kalau ngekos sendiri itu aku suka telepon temen aku sampai tidur. Teleponnya sama dia nggak pernah. Terus dulu juga aku tinggal sama temen ya berdua ngekos kayak gitu-gitu tuh. Jadi udah kebiasa ada temen sebelum tidur. Iya. Nah, pas sama dia kagetnya ini. Apa tuh? Saat aku ngajak ngobrol dia tidur. Aku ngajak ngobrol panjang lebar dia tidur kayak cuman iya gitu. Aku masih seger gitu, tapi dia orangnya masuk ke kamar tidur. Iya. Pelor. Tapi molor. jadi dia ke kamar tuh untuk tidur doang. Iya. Nah, kalau aku tuh orangnya pengennya ngobrol dulu gitu. Mungkin kadang-kadang ngobrol aja sama tembok gitu. Kadang-kadang aku suka gitu. Tapi emang nggak sadar ya. Kalau aku sih nggak sadar. Jadi kalau masuk kamar kamu ajakin ngobrol, aku pada ngobrol. Tiba-tiba dimatiin lampu, narik selimut, narik guling tidur ya Allah. Itu bedanya. Iya benar-benar. Nah kalau aku sama Bang Amir itu sebenarnya aku sifatnya alpha girl. Sebenarnya ya nggak mau diatur. Sifat asli aku seperti itu. Cuman Bang Amir itu adalah pemimpin yang hebat, mampu menaklukkan aku yang alpha girl menjadi penurut gitu loh. Di-treat ya. Iya. Jadi kalau Bang Amir tuh sampai bilang gini, kalau misalkan kita ada masalah, yang ngomong duluan dari minta maaf duluan itu pemenangnya. Jadi kan kalau misalkan gua kalah, ego gua tuh Oh iya. Jadi pengen menang terus ya. Sebisa mungkin Yes, menang. maafin ya Bang ya, ada salah. Dalam hati Prank. yes, kayak gitu. Tapi emang Bang Amir tuh emang Keren. ngasih treatment kayak gitu karena untuk membangun jiwa gua yang alpha yang selalu pengen menang akhirnya bisa merunduk. Aduh. Bang Amer romantis gak? Iya. Bang Amir tuh lebih ke kocak sih. Lebih ke kocak. Jadi aku sama Bang Amir itu kalau kalian berdua pendiam, kalau kita suka ngelawak berdua. Tapi kita kalau Bener-bener lagi ngelawak sampai jam 3 malam.
Dia tuh suka nanya-nanya sesuatu hal yang kadang di luar nalar gitu. Sampai aku kadang suka bingung. Aku jawabnya harus apa? Di luar Jadi nalar? bagaimana di luar nalar tuh kayak Contohnya. Ya kayak yang kita nggak bisa tebak iya, gitu ya. misalkan nih waktu itu dia pernah nanya, Dek, tahu lucid dream kan? Tahu. Lucid dream itu kan misalkan gitu, dia tuh suka nanya sesuatu yang susah gitu. Iya. Sampai akhirnya sebenarnya pertanyaan itu membuat saya pintar. Oh iya. Karena akhirnya Nyari tahu ya? saya mencari tahu, baru saya kasih tahu ke dia gitu. Dan Bang Ahmad tuh demen banget ketika misalkan bertanya dan aku nggak bisa ngejawab, dia langsung jadi begini deh. Wah, iya. udah ilmu Menang dia, keluar, menang. Aku cuman tapi karena guanya juga kritis dan suka ilmu, jadi ketika dia ngobrolin sesuatu yang kayak gitu, gue juga oh iya ini, dan misalkan ada kata-kata yang gak gua paham gitu, gue bisa cari tahu sendiri kayak gitu, atau nggak dia jelasin kayak gitu. Seru juga ya. Seru. Sama-sama perang ilmu. Ilmunya Amer, Iya. yang Jira nggak tahu kayak tadi lucid dream. Dia balas sama ini. Sama aja kayak kita tuh main Smackdown. Iya. Dia suka aneh-aneh, suka loncat gitu, muter balik, guling-guling. Dulu Amer pernah kayak gitu nggak sih? Iya sih. Kalau gue seru tahu kayak loncat tiba-tiba, wih jumpa lalit. Aneh Ngedekin dia banget. doang, Iya. buat dia takut. Nah, kalau aku orangnya penyayang yang apa-apa. Asik. lanjut. Yang apa-apa tuh panggil sayang ke semua orang tuh, kadang-kadang anak kecil panggilnya sayang kayak gitu. Nah, dia tuh orangnya dingin. Dingin yang kayaknya dia manggil sayang sekali aja kayak ya Allah dipanggil sayang gitu. Iya. Sampai kayak gitu karena saking jarangnya. Iya. Itu nggak romantis. Gak romantis sampai kalau sekarang kan udah biasa ya nganduk gitu ya kan. Kalau dulu kan kayak manggil sayang pertama kali pas nikah aja kayak ya Allah dia manggil sayang. Dan sebelum tadi aku bikin mau syuting ini tuh, aku udah bikin pertanyaan di Instagram dan ada beberapa yang nanya teman-teman tentang mereka berdua gitu. Ternyata banyak banget yang kepo, dan kita bacain aja kali ya langsung ya. Yuk langsung, Pertanyaan let's go. pertama, Pirti ini. mana HP saya? Dari Alyak NN15_. Ketemu mereka di mana, Kak? Gimana ya? Gimana ya kita ketemu? Nggak tahu. Gimana ya? Oke, siapa yang mau menjawab? Dela. Yang tengah siapa? Enggak, aku baru ketemu kan. Ya udah bilang di sini. Home Pimpa, layung gambreng. Ne ijo pakai baju. Ada terusannya. Ne ijonya belum. Ne ijo. Ya pakai baju rambe. Ada lagi, Bim. Enggak, yang pertama ya, Acim yang pertama ya. Lutfi. Ya. Kita ketemu di sini. Jangan ngelawak. Kita ketemu itu di tempat yang mulia, tempat yang penuh dengan ilmu, Majelis Nurul Mustafa. Masya Allah, di Taman Surga teman-teman kita ketemu. Kita nggak nyangka ya bisa ketemu itu di Nurul Mustafa. Betul. Kenapa nggak tempat yang lain? Gitu. Iya. Apa Kan ada Sudirman. Kenapa kita nggak ketemu di SCBD Sudirman? guys. SCBD pakai gamis guys. Kayak seru ya, SCBD pakai gamis. Daripada kan banyak yang ke SCBD tuh rata-rata pada pakai baju terbuka, Iya. rombeng-rombeng gitu kan. Gitu, jadi teman-teman kita bertemu di Nurul Mustafa. Berkah ya teman-teman, semoga nih pertemanan kita berkah karena kita bertemu di tempat yang berkah juga. Gitu. Jadi pembawaan pertemanan kita tuh selalu positif. Kayak Dan gitu. kalau yang mau ketemu kita berarti harus ke Nurul Mustafa. Betul. Oke, lanjut aja ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Iya. Ini kayaknya khusus untuk kalian sih. Dari panggil aja Anya. Nya. Oh, namanya panggil aja Anya. Iya, Anya. Nya, nyokap lu nonton ya. Anya. Dia. Jadi pertanyaannya adalah, katanya nih, kata Mbak Anya, sebagai public figure, Yes. kalian risih nggak sih kalau misalkan ada fans yang fanatik ke pasangan kalian? Bisa dijawab? Kalau Fanatiknya kayak gimana? fanatika itu kayak gimana? Kalau Fanatiknya sampai diem di depan rumah. Itu ini story. Oh, aku sempat dulu
Dan itu aku agak merasa terganggu kalau mereka berlebihan. Kayak misalkan dia lewat rumah aku manggil-manggilin terus, sedangkan kita lagi bikin kerjaan misalnya. Atau kita lagi tidur kayak suka ngotrek-ngotrek pagar kayak tek kadela gitu. Itu terganggu kalau yang kayak gitu. Sama kalau aku juga pernah dulu lagi di kantor kita yang lama tuh. Ada anak kecil, enggak kecil banget sih, kayaknya tuh seumuran SMP. Dia tuh suka manggil-manggil. Pakai motor ya? Pakai motor juga, terus jalan kaki juga sama teman-temannya. Pas kita calling lah ya. Iya, kalau itu kan suka dijawab ya. Kalau Pi, iya. Terus nanti besokannya lagi. Kalau Pi, iya. Terus kadang maghrib lagi sepi tiba-tiba. Kalau Pi. Akhirnya aku tegur tuh. Iya. Nanti kalau misal maghrib kayak gitu jangan kayak gitu ya, kan saya juga mau istirahat. Iya. Gitu. Terus kadang-kadang kalau dia tahu kita konten, dia suka teriak. Malah sengaja mau teriak-teriakan. Ntar suara gua masuk YouTube. Kayak gitu sih yang agak risihnya orang-orang yang kayak gitu. Selebihnya sih enggak. Kalau aku ketemu nih, aku suka dicubitin. Oh ya, tapi aku seneng aja. Sampai ada ibu-ibu hamil ya Kak, aku pengen banget, ini aku lagi udah gede, pengen banget cubit pipinya, boleh nggak? Boleh gitu, tapi bablas. Jadi aku tuh paling nggak gimana sama yang suka manggil-manggil, tapi pernah ada yang sampai teriak-teriakan gitu, dan itu tuh teriaknya tuh mengganggu. Kalau misalnya teriak sekali 2 kali masih fan aja lah, tapi kalau 3 kali itu kan berarti kayak udah nggak menghormatin lah. Iya. Kalau misalkan nih, itu kan fan buat lu. Kalau misalkan lu ngeliat misalkan kan dia lagi cubit-cubit tinggal lu risih nggak sih ngeliat? Iya, tapi kalau cowok risih. Oh iya lah, jelas lah. Nggak pernah, rata-rata cewek. Kalau cewek sih, kalau misalnya dianya fan aja sih nggak apa-apa, kecuali sampai ngelukain. Itu kan nggak pernah. Apalagi kan maksudnya kita walaupun misalkan bisa dibilang public figure ibaratnya gitu, tapi kodratnya kan tetap kita manusia ya teman-teman. Ada ruang privasi yang nggak semua orang harus tahu kayak gitu. Dan kadang memang fans yang fanatik itu pengen banget selalu ingin tahu kehidupan kita kayak gitu. Sampai teman aku tuh ada yang dia ngekos, pintu kosnya tuh digudreg-gudreg gitu. Itu mah horor. Itu mah ada, itu si Dina. Itu dia terlalu ini apa namanya ya? Makanya dia kalau lagi nggak dikunci dia takut kan. Iya benar. Itu sih, tolong ya teman-teman semuanya harus paham privasi orang gitu. Kalau misalkan kalian ngefans, doain. Betul. Tapi kalau lu pernah itu apa namanya? Di teror kayak gitu? Oh, kalau gue udah waktu gue nikah sama Bang Amar, ya kan lu tahu sendiri cobaan gue dari eksternal pada saat itu kan. Ya waktu itu lagi kacau keluarganya kayak gini kayak gitu. Gue selaku orang baru ibaratkan masuk ke keluarga gue, ke keluarga Bang Amar, dan itu cukup berat banget buat gue. Sampai kan gue sempat hamil tapi gue keguguran karena stres kayak gitu. Jadi please banget teman-teman, ketikan kalian tuh kalian nggak tahu itu seberapa menyakitkan untuk orang yang menerimanya kayak gitu loh. Walaupun mereka pikir walaupun misalkan kalian ya udah kan cuman ngomong siapa suruh jadi influencer kayak gitu kan. Yes, aku tahu itu maksudnya pilihan kita gitu kan. Tapi bukan hak kalian untuk menghujat. Iya, jadi gini, orang keluarga aja nggak ada hak untuk mengatur hidup kita gitu loh. Apalagi kalian yang nggak kenal sama sekali kayak gitu sih kalau menurut aku. Jadi kalau suka ya udah sekedar suka dan sadar kalau dia manusia yang bisa buat salah kayak gitu. Jadi kan misalkan kita nih yang juga misalnya berbuat salah atau kayak gimana, ya kalian jangan hujat tapi doain semoga dia kuat menghadapi ini, semoga dia bisa diberi hidayah atau apa kayak gitu teman-teman. Menurut aku gitu sih. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini dari Kak Emlik. Dulu menetapin untuk nikah karena apa alasannya? Selain menghindari zina. Nah, ini kalian berdua dulu. Selain untuk zina, sebetulnya tadi jawabannya kita udah taruh di kupas tuntas di episode sebelum ini. Tapi apalagi ya jawaban salah satunya itu? Biar kita kan punya bisnis bareng, biar enak sih, kayak pergi kemana-mana cari bahan kayak gitu-gitu kan, kita suka pulang malam atau ada event
kita pulang suka malam biar enak aja, biar nggak ada omongan. Apalagi aku sama dia sama-sama tinggal sendiri, biar lebih berkah sih ya, ya. biar lebih berkah. Karena kita ngerasain banget setelah nikah itu bisnis kayak emang jalannya di situ gitu loh ya. Dulu kita ngerintis susah banget, pas habis nikah kayak Karena mungkin doanya tuh jadi satu, dua ya, doa yang doanya jadi satu. masing-masing jadinya doanya satu. Sama-sama kita udah ngerasa sama-sama pas, sama-sama nerima, Ya, apalagi udah tahu ya. Nunggu apa ya lagi? udah oh dia tanggung jawab kok. Mungkin banyak banget yang di luar sana tuh, lu kan masih muda gitu, ngapain? tapi ya kayak aku sebagai perempuan dulu juga sebelum nikah tuh ada keraguan, pasti ada. Cuman ya kalau kita terus minta sama Allah, minta petunjuk gitu, ini gimana, ini benar gak ya Allah gitu loh. Pasti Allah juga kasih jawaban, makanya aku jadinya yakin gitu. Aku juga sebelum nikah sekolah dulu, dan Allah memperteguh hati aku dan diperlancar jalannya. Jadi oh ya udah berarti ini emang benar jalannya. Malah kalau kataku tuh banyak yang bilang, banyak yang suka pergi ya orang-orang rumah gitu kan, aku tinggal kan di kampung. Banyak yang bilang pada takut lah, intinya pada takut nikah muda. Nah kalau aku tuh mikirnya setiap orang kan punya jalan masing-masing loh. Betul. Lah mungkin jalan saya berbeda dengan mereka gitu. Kalau saya percaya kalau emang jalan Allah yang terbaik ya kita ikutin gitu, walaupun itu berbeda dengan pendapat orang-orang sekitar. Betul. Karena emang sebenarnya nikah di usia muda tuh ya banyak pro kontranya lah ya teman-teman. Banyak pro kontra. Karena kebanyakan juga di Indonesia yang nikah di usia muda dan diakhiri oleh perceraian gitu kan. Sebenarnya itu tuh jangan salahin nikah mudanya, tapi salahin personal orang-orangnya kayak gitu. Karena menurut aku nikah di usia muda itu, kita menikah itu kan sebuah anjuran agama ya teman-teman, dan sebuah ibadah terpanjang juga. Ibadah besar. Betul, ibadah besar. Dan miskom antara pernikahan muda yang mereka pikir itu adalah bahwa menikah muda itu hanya untuk menghindari zina. Padahal sebenarnya menikah itu bukan isinya begitu doang, paham gak sih? Yang kita dapat dari sebuah pernikahan itu bukan itu aja gitu loh. Dari banyak hal ilmu yang kita dapat, rezeki yang kita dapat juga beda, pokok masalah yang kita dapat juga beda gitu. Kalian misalkan dan menurut aku kita menikah di usia muda karena Allah udah tahu kita bisa gitu loh, kita sanggup, makanya kita dikasih jodoh. Dan kita kan menikah dengan cara yang sangat baik ya teman-teman, cara yang baik-baik kayak gitu loh. Maksudnya enggak mulai dari sesuatu hal yang tidak baik gitu. Jadinya kalau kita dilakukan dengan hal yang baik, pasti insya Allah baik juga gitu. Kalau misalkan personalnya baik kayak gitu. Jadi masalah perceraian kayak gitu jangan salahin umur, jangan salahin pernikahan di usia mudanya, tapi salahin personalnya. Karena banyak banget yang nikah di usia yang cukup cerai-cerai juga kok. Betul. Orang zaman dulu tuh pada nikah 19, 18, 17 Saudara banyak yang. Tapi sekarang aja 19, kayak 19. lagi boomingnya tuh umur 20-an tuh udah dibilangnya nikah muda. Iya, sebenarnya Dari dulu tuh udah ada. iya, sebenarnya kita nikah juga cukup sih. Cukup. Kan maksudnya Umur nyampe. dalam negara umur 19 tahun kita udah legal nikah kan. Nah, kita udah 20 tahun. Jadi udah 1 tahun lebih dari usia legal. Jadi bukan nikah muda, nikah pas. Nikah pas lebih tepatnya. Pas karetnya 2. Supaya sebenarnya banyak banget pertanyaan dari kalian ya teman-teman, tapi karena waktu dan ini juga pertengahan maghrib, jadi sebelum azan kita selesaiin konten ini teman-teman. Jadi karena cukup panjang juga kan, takutnya kalian bosan nontonnya. Makanya kalau pengen terus-terusan di subscribe. Ada episode selanjutnya. Betul. Kalau mereka setuju Jir kita bikin konten lagi, silakan DM Instagram Zira atau Instagram kita Betul. berdua. Dan konten apa yang Betul. kalian mau dari kita? Apa misalkan, atau games, Challenge. atau misalkan kita ke Dufan bareng-bareng kayak gitu. Amin, Atau bismillah, misalkan sponsor. kita masak-masak bareng ya, Iya, Bel, betul, kayak betul. gitu. Jadi pasti bakal seru banget. Jadi kalian komen di sini atau enggak DM Instagram kita bertiga, Ena Zira Safa, Aprili. Let's see. Kita Terima bertiga kasih. Al dulu. Yang tadinya channelnya cuma Amar Zira, sekarang jadi Amar Zira Lutfi Dela. Betul. Ya udah, jangan lupa juga pokoknya nonton. Terima kasih banyak. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.